Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Syauki Malik, channel yang membahas tentang edukasi dan seni. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan banyak manfaatnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas review artikel tentang pengembangan bahan ajar matematika berbasis Realistic Mathematics Education pada materi bilangan cacah kelas 1 SD atau MI. Oke, kita akan review dari judul terlebih dahulu. Ada berapa kata ini? Pengembangan bahan ajar matematika berbasis Realistic Mathematics Education pada materi bilangan cacah kelas 1 SD atau MI. Oke. Dari segi judul sudah bagus, sudah menunjukkan istilahnya berbasis Realistic Mathematics Education. Oke. Dari segi judul sudah bagus. Kita lanjutkan. Nah, tapi yang jelas nanti harus ada produk finalnya berbentuk Realistic Mathematics Education. Itu bahan ajarnya seperti apa. Itu nanti harus ada gitu ya. Harus ditunjukkan juga. Kita lanjutkan. Dari segi abstrak, bertujuan untuk. Oke, sudah ada tujuan. Ini kurang ini ya. Tambahkan juga latar belakang secara singkat. Berupa apa idealnya bagaimana, kondisi ideal dan permasalahan. Belum disampaikan ya. Bisa ditambahkan latar belakang kondisi ideal dan permasalahannya, bisa ditambahkan terlebih dahulu nanti. Kita lanjutkan. Metodenya sudah ada. Oke, nanti metodenya bisa ditambahin lagi biar tidak hanya studi kepustakaan saja, bisa ditambahkan lagi tentang pelengkap-pelengkapnya dari metode tersebut. Dari kelas apa, kemudian menggunakan apa, bisa ditambahkan lagi ya. Hasil dari jurnal bukan. Ini seharusnya adalah hasil pengembangan bahan ajarnya. Jadi bukan hasil dari jurnal yang peneliti kaji, bukan. Jurnal yang peneliti kaji ini masuknya sebagian di pendahuluan, kemudian dibahas di pembahasan. Jadi bukan sebagai hasil penelitian. Nanti bisa diperbaiki lagi. Dan kesimpulan karena ini pengembangan bahan ajar, jadi pengembangan bahan ajarnya seperti apa, itu saja. Jadi bukan untuk apa ya, istilahnya bukan meneliti dari artikel jurnal lain untuk dijadikan sebagai hasil penelitian atau hasil pengembangan bahan ajar, bukan, tetapi penelitian lain dijadikan sebagai istilahnya tolak ukur atau perbandingan dari bahan ajar yang kita buat. Seperti itu. Kata satu, ya ini harus dihapus ya. Kata ini masih sesuai template. RM. Kemudian kata kunci, kita review kata kunci. Seharusnya kata kunci tidak menggunakan singkatan.
singkatan, terutama singkatan yang kurang jelas. RME musik mungkin kalau orang pendidikan matematika tahu, tapi kalau istilahnya orang bahasa Indonesia ataupun bahkan bukan orang pendidikan itu akan bertanya-tanya RME ini apa? Nah, masih terlalu sulit ya untuk dipahami. Oke, kemudian buku ajar, bilangan cacat. Buku ajar bukan buku ajar ya. Boleh ditulis realistik matematika education, jangan RME. Kemudian kalau lebih baik lagi kata kunci seharusnya di luar dari judul. Istilahnya kata kunci itu bagaimana pembaca bisa menemukan tulisan kita. Gitu. Oke, kita lanjutkan di bagian pendahuluan. Pendahuluan seharusnya tidak perlu untuk membahas tentang UUD ataupun dalam ini ya, istilahnya ini paragraf pertama berisi pengantar. Pengantar yang inilah yang terkait dengan topik dan variabel penelitian, bukan terlalu luas seperti apa UUD. Nah, seperti itu masih terlalu luas ya. Oke, ini masih menggunakan body note. Kita menggunakan footnote ya dengan Chicago full note. Ini masih menggunakan body note. Ini juga. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan adanya perhatian terhadap proses belajar peserta didik. Kita lanjutkan. Permendiknas tersebut ada Permendiknas. Oke, dalam setiap paragraf harusnya ada kaitannya juga ya. Ini juga masih body note. LKS. LKS itu apa? Kalau dalam dunia pendidikan mungkin tahu ya, lembar kerja siswa. Tapi bisa dituliskan LKS-nya kepanjangannya apa? Karena tidak semua yang membaca artikel kita adalah orang dari background pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan hal tersebut dianggap mampu. Mohon maaf, ini kan masih pendahuluan. Nah, jadi kesimpulannya tidak bisa disampaikan di pendahuluan. Seperti pembahasan malah kalau seperti ini ya. Oke, kemudian apa pentingnya belum dituliskan? SOTA atau state of the art kebaruan naskah ini dengan penelitian lainnya di mana nanti bisa ditambahkan. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajarnya, kemudian urgensi atau pentingnya pengembangan bahan ajar ini perlu dikembangkan karena apa sih? Nah, apa? Pentingnya apa? Seperti itu. Dalam materi ini kenapa harus ada pengembangan bahan ajar? Gitu. Untuk metode penelitian,
Hmm, oke, sudah lumayan bagus, tapi masih ada tipe-tipe sedikit ya. Bisa dilengkapi lagi. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari segi urutan sudah benar. Pendahuluan metode hasil pembahasan. Kemudian ini masih menggunakan body note. Oke, seperti ini eh, seperti kajian pustaka atau ini benar. Tapi penelitian kita bukan hanya tentang rangkuman dari jurnal lain, tapi kita membandingkannya apa istilahnya keunggulan, yaitu membandingkannya di ini ya, dibahas di pembahasan, untuk kebaruannya ditaruh di pendahuluan. Jadi tidak hanya merangkum penelitian terdahulu. Oke, ternyata ini sudah ada. Namun ini bisa disesuaikan ya. Lebih bagusnya menggunakan reference manager. Ini masih besar-besar semua. Bisa diperbaiki lagi biar lebih cantik. Oke. Dan simpulannya simpulannya seharusnya apa ya? Istilahnya kalau di pembahasannya dijelaskan bagaimana pengembangannya itu seperti apa. Nah, sehingga kesimpulannya pun nanti perlu di apa ya? Perlu dijelaskan juga tujuannya seperti apa, tujuan pengembangan, kemudian hasil dari pengembangannya bagaimana, dan rekomendasi atau saran untuk pembaca. Kebanyakan baca kan bisa dari peneliti dan juga bisa dari guru. Oke, itu sarannya bagaimana. Untuk daftar pustaka nanti bisa ditambahi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Dan untuk penulisannya ini masih bisa dipercantik. Tapi sekali lagi ini kelompok 1, jadi kita memaklumi misal masih ada kurang-kurangnya karena ini memang kelompok 1, dan semangat, tetap semangat untuk menghasilkan karya terbaiknya. Oke, sudah direview. Oke, terima kasih telah menyaksikan review artikel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info terbaik di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.